kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Nias Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya atas nama Yepin Fridayanti Wau sebagai koordinator sekaligus moderator. Baik, perkenalkan nama saya Aprilin Alianti Bako. Nama saya Flora Jamiati Zebua. Nama saya Sandoro Gawara. Baik, saya akan melanjutkan di sini yaitu tentang perlindungan hukum e-commerce yang dapat kita jalankan setiap hari, seperti hukum perlindungan konsumen ataupun kontrak elektronik. Namun di sini menurut kami di sini e-commerce ini suatu kegiatan jual beli atau transaksi yang kita lakukan menggunakan sarana media elektronik. Namun perlindungan konsumen ini juga suatu keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjalankan dan terwujudnya perlindungan hukum yang terdapat kepentingan dalam konsumen. Pun cara-cara perlindungan konsumen di sini yaitu hak konsumen, kedua, hak memiliki barang, yang ketiga, hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, dan yang keempat ini, hak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai. Yang kelima, hak menerima kebenaran atas segala informasi yang pasti. Dan yang terakhir ini, hak pelayanan tanpa tindakan diskriminasi. Ekonomi dan bisnis yang terdiri dari 2 program studi, yaitu 1 prodi manajemen dan 2 prodi akuntansi. Ketiga, saya ingin menjelaskan tentang e-commerce bisnis. Baik, e-commerce bisnis ini salah satunya jenis transaksi dalam e-commerce ini antara bisnis konsumen atau bisnis yang selalu berkaitan di dalam kebisnisan. Baik, saya akan menjelaskan nomor satunya. 1. E-commerce business to business. 2B ini adalah dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini yang namanya mereka menggunakan salah satu bisnis dan melakukan kerjasama dengan pelanggan yang mereka lakukan tersebut. Baik, 2. E-commerce business to business e-commerce B2B ini sama dengan yang saya jelaskan dari atas tadi, yaitu oleh perilaku bisnis dan konsumer transaksi ini terjadi layanan untuk mempromosikan atau membuat suatu produk barang yang menghasilkan pendapat atau pewarna produk yang mereka gunakan pembeli secara online. Baik, saya akan menjelaskan nomor 3. E-commerce C2C ini ke konsumen untuk melakukan transaksi yang dimana konsumen itu melakukan secara dua belah pihak, melakukan secara online, melakukan secara transaksi. Kita bisa tahu atau kita bisa ketahui secara bersama-sama. Kita mempromosikan suatu barang atau memperjual suatu barang, atau kita menggunakan salah satunya menggunakan aplikasi itu, contohnya aplikasi Shopee, kita mempromosikan suatu barang atau kita bisa menjual melalui media-media online secara detail ataupun secara bersama-sama. Kita bisa melihat kualitas barang tersebut yang kita harus produksikan, ataupun kita sendiri yang mana kita seorang penjual, kita akan memberikan yang namanya, akan menjelaskan satu persatu televisi, kabel, dan internet pro. Pelangganan di internet juga merupakan salah satu
bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis televisi atau internet di antara televisi tersebut. 1. Produk e-commerce mendukung penjual sebagai jenis produk mulai dari produk fisik hingga produk digital. Produk digital ini musik dan lain-lainnya. Produk fisik buku, pakai, maka dan lain-lainnya. 2. Tempat penjual produk. Kegiatan e-commerce ini dilakukan di internet, maka kebutuhan dominan dan usaha untuk membuat tempat media pemasaran. Cara menerima pesan atau pesanan barang tersebut yang kita promosikan, yang kita buat dalam media. Cara menerima pesan tersebut adalah ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menerima pesan, di antara adalah dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, atau memposting barang untuk mendapatkan produk tersebut dari objek online tersebut. Dan bagaimana kita harus menggunakan secara media dengan menggunakan aplikasi Shopee. Kita harus menggunakan dengan mempromosikan suatu barang atau menggunakan e-commerce bisnis ini, kita menjalankan bisnis kita dengan baik, ataupun melakukan secara bersama-sama untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Baik, sekianlah. Terlalu lama. Musik berisik. Ribet amat belanja online. Baik, manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, penjualan global. Dengan adanya e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumen yang lebih banyak, seolah-olah batas antar negara semakin hilang. Dengan kata lain, perusahaan dapat mencakup pasar yang lebih luas. Contoh, perusahaan pengrajin ukiran Jepara di Indonesia dapat memasarkan produknya ke semua negara tanpa membuka toko di negara tujuan. Kedua, pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjual ataupun distribusi. Akan tetapi dalam beberapa kasus, banyak e-commerce yang tetap membuka gudang penyimpanan atau produksi di berbagai negara untuk mempermudah konsumen dalam shipping barang. Dan yang ketiga, pengurangan biaya perusahaan atau peningkatan keuntungan bersih. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlebih dalam penyediaan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Dan yang terakhir, pengurangan harga pokok produk. Dengan adanya e-commerce, harga barang dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas, sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan menjangkauan semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sondoro Goana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami, yaitu kelompok 3 dengan judul analisis SWOT. Analisis SWOT ini terbagi 4. 1. Kekuatan. Kekuatan ini terdiri dari 1. Mudah dan cepat mengembangkan bisnis. 2.
saling rela dan juga menghindari riba. 3. Menumbuhkan kepercayaan konsumen akan e-commerce. 4. Customer base yang luas. 5. Bisa meningkatkan transaksi antara wilayah. Kedua, kelemahan. Kelemahan ini terdiri dari 1. Teknik dasar strategi tertentu. 2. Salah memilih platform dan salah target audience. 3. Besarnya persaingan harga toko. 4. Belum ada standar baku yang mengatur mutu e-commerce dalam hal keamanan. 5. Permasalahan Bitwig serta sekretariat spesifikasi. Ketiga, peluang. Peluang terdiri dari 1. Bisnis online shop. 2. Bisnis penyediaan jasa desain grafis. 3. Big data berperan dalam menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi. 4. Augmented reality, meningkatkan realitas belanja online. 5. Membantu toko mempelajari pembeli. Keempat, ancaman. Ancaman terdiri dari 1. Rawan tindak pidana kejahatan dunia maya. 2. Kendala pembangunan strategi. 3. Jangkauan pasar yang lebih luas. 4. Banyaknya persaingan. 5. Ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen. Strategi SWOT terbagi 4 bagian, yaitu 1. Menawarkan berbagai produk dalam waktu yang cepat dengan memanfaatkan suatu peluang yang dapat menguntungkan. Kedua, pengiriman barang yang tidak sesuai dengan konsumen, maka digantikan dengan barang lain dengan menambah harga yang telah ditentukan. Ketiga, produk yang ditawarkan kepada konsumen harus memiliki kualitas yang baik, disertakan dengan uji coba produsen yang dapat menjamin kualitas yang baik. 4. Kegagalan suatu produk yang telah ditawarkan kepada konsumen harus secepatnya menganalisir agar konsumen merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.